Dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir orang-orang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka pada saat nanti mereka tiba di hari kiamat. Jadi jangan sampai menyesal. Kemudian penyesalan yang kedua adalah penyesalan orang-orang beriman, tetapi di timbangan amal nanti dosa mereka lebih berat daripada amal saleh mereka. Misalnya, ayat ini berbunyi, Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Dia akan mengatakan, siapa dia ini? Semua orang yang meninggal dalam kondisi memang melalaikan kewajiban dia, melalaikan tujuan dia diciptakan ibadah. Alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal saleh untuk semasa hidupku. Ini termasuk orang-orang beriman yang malas ibadah. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buat judul ceramah kita 2 kali ini di Mekah sama Madinah, judulnya introspeksi diri. Muhasabah, contoh rasional yang harusnya kita sadari sama-sama. Hari terus berlalu, waktu terus berjalan, ya. Aktivitas kita yang kita makan pagi, kemudian aktivitas kayak tadi, nanti siang kita berhenti, kemudian sore, malam, turun lagi tidur, terus besok. Semua ini satu waktu akan berhenti. Semua ini satu waktu akan berhenti. Bapak Ibu suka atau tidak suka, siap atau belum siap, kita semua pasti akan meninggal dunia. Salah satu tujuan utama kita berangkat umroh seperti ini adalah untuk menambah persiapan kita tentunya. Saya yakin kita sepakat itu, agar amal soleh kita bertambah, memberatkan timbangan amal hari kiamat, dan kita mendapat dan meraih semua keutamaan umroh kita ini. Selain ibadah umrohnya, juga sholatnya, juga berdoanya, nanti kita di Mekah ada kegiatan sosial, datangi yayasan-yayasan resmi akan saya pandu dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita baca Quran, kita berzikir, semua ini kita berharap agar bisa menambah amal-amal soleh dengan penuh keyakinan kita akan meninggal satu waktu dan akan menerima balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan dan akan diterima balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan juga akan diberikan hukumannya. Jadi ini sebuah contoh rasional sekaligus sebenarnya dikuatkan dengan data-data daripada syariat Allah Subhanahu wa taala kalau semua ini pasti akan terjadi. Ada sebuah pernyataan syair yang menarik untuk kita bahas menjelang Ramadan ini, sekaligus membahas tema introspeksi diri kita ini. Dia berkata begini, ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi rajabin. Wahai orang-orang yang belum puas-puasnya membuat dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Sampai dia masih berbuat dosa pada Tuhannya pun pada bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus shami ba'dahuma. Ketahuilah telah datang kepadamu sekarang bulan puasa setelah keduanya, setelah Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka jangan pernah engkau mengisi Ramadanmu dengan pembangkangan dan dosa-dosa. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida. Rutinlah baca Al-Quran di dalam Ramadan atau di bulan Ramadan itu, dan perbanyaklah berzikir dan bertasbih. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'ani. Karena sungguhnya dia adalah bulan untuk bertasbih, berzikir, dan juga bulan untuk Al-Quran. Kam kunta ta'rifu man sama salafa. Berapa banyak orang yang pernah kamu kenal yang berpuasa denganmu di masa lalu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani. Di antara keluarga, tetangga, dan juga saudara-saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayya. Mati telah merenggut mereka dan menyisakan dirimu setelah mereka masih hidup. Fama akrabul al-qasi minal dani. Dan betapa dekatnya orang yang telah berlalu dengan orang yang hidup. Maksudnya, penyair ini ingin menyadarkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian sebagai bahan introspeksi diri. Jangan lagi kelalaian-kelalaian yang sudah kita kerjakan sebelum Ramadan terulang lagi di Ramadan. Membuang-buang waktu, kurangnya berzikir, luputnya sholat tepat waktu,
kurangnya membaca Al-Quran, malasnya berdoa, semua ini jangan lagi terulang. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita justru segera berlomba-lomba untuk meningkatkan skill spiritual kita. Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah, dalam bukunya menarik sekali masa Ramadan, beliau bilang, ibarat bulan Ramadan ini adalah ibarat seorang utusan dari sang raja, di mana sang raja mengutusnya ke satu kaum, satu komunitas. Kalau kaum itu memuliakan sang utusan, mendudukkannya pada kedudukan yang pantas, memberikan haknya, maka sang utusan akan kembali kepada raja dengan memuji perbuatan dan sambutan-sambutan kaum tersebut. Sehingga sang raja pun mencintai kaum itu karena cintanya sang utusan. Dan akhirnya sang raja akan memuliakan dengan semulia-mulianya. Dan kalau kaum tersebut justru menghinakan, tidak mendudukkan pada kedudukan yang sebenarnya, tidak melayani dengan baik utusan tersebut, maka dia pun akan pulang dalam kondisi marah kepada kaum itu dan melaporkan kepada sang raja. Akhirnya sang raja pun akan murka dan marah kepada kaum tersebut. Begitulah kata beliau, bulan Ramadan. Dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari sang raja Allah, dan siapapun yang memuliakannya, menyambutnya dengan ceria, memaksimalkan apapun yang ada di dalamnya dengan ibadah dan ketundukan, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Lalu kata beliau, wahai orang-orang yang terus saja dengan kelalaiannya tidak mau menyadari bahwasanya telah datang kepadanya bulan yang penuh pengampunan, dan dia juga akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Raja yang maha mengadili, maka ya, merasa rugilah kalau menyia-nyiakan semua itu. Dan seterusnya dari perkataan-perkataan menarik yang beliau sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, kita harus menyadari kalau bulan Ramadan saja yang akan datang ini tidak bisa membuat kita lebih baik secara keimanan, lebih baik dalam beribadah kepada Allah, lebih luar biasa semangat meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Pertanyaan sederhana, lalu kapan kita akan berubah? Kalau semua orang muslim sedang sibuk berpuasa di siang harinya dengan menahan hawa nafsu mereka dan pelanggaran-pelanggaran agama, bahkan ada yang semangat sekali, mereka mengisi waktunya dengan hal-hal yang mahal, yang mereka tahu akan mereka terima balasannya, maksudnya ibadah-ibadah, maka kita akan rugi kalau kita betul-betul tidak mengisi dengan hal-hal yang baik, tidak mengikuti orang-orang yang patuh dan baik. Jadi sangat rugi kalau Ramadan datang tidak mengubah kita. Kalau Ramadan saja kita tidak berubah, lalu kapan kita akan berubah? Jadikan ini bulan pelatihan, peningkatan skill spiritual kita, di mana nanti kita akan selamat dari penyesalan. Ingat surah Al-Asr, di mana Allah ingatkan surah nomor 103, 3 ayatnya, wal asr, demi waktu. Kalau Allah tidak pakai alif lam di sini Bapak Ibu sekalian, Allah cuma bilang wa asr, berarti demi waktu, nggak jelas waktu apa. Tapi alif lam ini dikenal dengan alif lam mu'arraf, memperkenalkan suatu. Jadi Allah mau waktu tertentu. Wal asr maksudnya demi waktu kalian di dunia yang sangat terbatas. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak sekali manusia dalam keadaan rugi, menyesal nanti hari kiamat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan sibuk dengan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar bersabar. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal, Bapak Ibu sekalian. Di hari kiamat nanti ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama, penyesalan abadi dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Karena mereka akan masuk neraka. Allah mengatakan khalidina fiha. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir orang-orang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka pada saat nanti mereka tiba di hari kiamat. Jadi jangan sampai menyesal. Kemudian penyesalan yang kedua adalah penyesalan orang-orang beriman, tetapi di timbangan amal nanti dosa mereka lebih berat daripada amal soleh mereka. Misalnya dosa amal solehnya 900, dosanya 1000, mengharuskan dia masuk ke neraka dulu. Ini dikenal dengan istilah dalam buku-buku fikih dan buku hadits, usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang lebih berat dosanya daripada amal solehnya, dia akan masuk neraka. Walaupun anda umat Muhammad SAW, anda adalah umat Muhammad SAW, anda umat Islam, tetap bisa masuk neraka. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang nanti penghuni neraka dari umatku yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Tadi bisa dilihat gunung Uhud bagaimana besarnya, maka gigi gerahamnya seperti gunung Uhud.
Ada riwayat lain Nabi SAW mengatakan nanti akan ada dari umatku setengah tubuhnya memenuhi neraka. Saking beratnya hukuman karena banyaknya dosanya. Dan itu penyesalan. Semua itu hanya karena berzinanya semalam, atau narkotika, atau berbuat dosa-dosa lain, manipulasi data, riba, dan segala macam hal. Maka ini akan jadi penyesalan juga. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman setelah masuk ke dalam surga. Penyesalan ini Bapak Ibu sekalian bukan dia tidak bersyukur terhadap istana yang dia dapatkan atau fasilitas. Tapi dia menyesal, ternyata kalau dia lebih rajin beribadah selama di dunia, dia bukan tempati derajat itu, tapi dia akan tempati derajat lebih tinggi daripada itu. Jadi nanti kalau kita masuk surga Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat nanti ada orang-orang lebih tinggi dari kita derajatnya. Lebih jauh, ya derajatnya jauh sekali. Jaraknya sampai ribuan tahun antara kita dengan mereka. Itu semua hanya karena mereka lebih rajin ibadah sunnah saja. Misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah, sholat Duha, sholat Tahajud. Hanya karena itu saja. Dan kita selama ini karena kita malas, nggak mau kerjakan, maka derajat mereka lebih tinggi dari kita. Makanya Nabi SAW pernah lewat dengan para sahabat di malam hari, langit lagi ada bintang-bintang gemerlapan. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat itu, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalian benar-benar akan melihat nanti istana-istana di surga, sebagaimana kalian lihat bintang-bintang gemerlapan itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kita bisa bayangkan kalau kita lagi berdiri di muka bumi ini, lalu kita lihat bintang-bintang gemerlap di langit sana. Maka kita tidak bisa tahu apa di sana, karena cuma bisa lihat cahayanya. Ukurannya berapa, apa ada di sana, pasti kita tidak pernah tahu, kita cuma lihat seperti itu bintang-bintang. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang seperti bintang-bintang jauhnya itu? Itu adalah istana para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku. Jadi teman-teman jangan pernah berbangga dengan amal orang lain. Ibuku rajin baca Quran, ayahku rajin sholat malam, temanku ini hafid Quran, nggak ada gunanya. Yang perlu adalah bagaimana Anda pribadi, bagaimana kitanya pribadi berbuat amal, gitu ya. Karena berbangga dengan amal orang tidak ada manfaatnya, ya. Makanya dalam seorang penyair mengatakan dalam bahasa Arab, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya, ini loh amalku. Dia berbangga dengan amalnya sendiri karena dia berbuat. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus betul-betul memicu diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadikan Ramadan momentum itu. Dan Allah memilih kita di antara hamba-hambanya sekarang bisa kita hadir di sini untuk umrah, itu pilihan yang luar biasa. Karena nilai spiritualnya jauh lebih kuat, ya. Jauh lebih terdorong. Kita akan sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram Mekah, kita akan umrah. Itu luar biasa. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kita perlu tahu semua orang-orang yang kufur sebelum kita, Fir'aun misalnya. Saya pernah bawa, kita pernah buat di Uhud ini umrah plus Turki. Insya Allah selepas haji kita, umrah plus Mesir waktu itu. Insya Allah selepas haji sekitar bulan Juni atau Juli kita ada paket itu ya, umrah plus Mesir. Itu kita mendatangi muminya Fir'aun. Lihat itu ya. Tujuan sebenarnya bukan mendatangi mumi itu, hanya mengambil pelajaran karena Allah suruh kita ambil pelajaran dari Fir'aun. Itu waktu saya lewat jalan mumi sama jemaah tanya, Ustaz ini Fir'aun itu yang kufur kepada Nabi Musa. Saya katakan iya, ini orangnya. Ya. Dia sudah tergeletak dan tidak lagi nilainya. Di masa itu dia sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Ya, karena memang dia secara fisik dia paras wajahnya tampan, kulitnya bersih, raja, ya, badannya kekar, keturunannya banyak, kerajaannya luas, pasukannya nggak pernah kalah, hartanya melimpah. Tapi subhanallah, sekarang mana Fir'aun? Udah nggak ada. Dan tidak bermanfaat kesombongan dan kekufuran dia. Begitu juga dengan Haman. Ya, kalau kita sekarang mungkin menteri pertahanannya gitu ya. Juga tinggal sebuah kenangan saja. Ya, begitu juga dengan Qarun, ya, pengikut Nabi Musa yang terkenal dengan kekayaannya sampai kita di Indonesia punya istilah harta karun, ya. Karena diambil dari namanya dia Qarun. Karena semua harta yang tertimbun itu dikenal dengan harta karun gitu ya. Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan kekufurannya, tenggelam dengan semua hartanya. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel waktu itu, Allah sudah menakdirkan walaupun kalian gali, kalian tidak akan menemukan harta tersebut. Allah sudah timbun dengan seluruh hartanya. Tidak ada lagi, cuma semua kenangan kisah. Mana Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang kufur kepada Allah. Tadi sempat kita singgung ceritanya Abu Jahal meninggal di perang Badar, ya. Umayyah bin Khalaf, ya. Ubay ibn Khalaf. Banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal. Dulu kalau kita hidup di fase Mekah, rumah mereka paling besar. Mereka kepala suku, hartanya melimpah, keturunannya banyak. Tapi sudah tidak ada, tinggal kenangan saja.
Itu Abu Lahab, ya, waktu Abu Jahal mati di perang Badar, Abu Lahab tidak ikut, paman Nabi ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Masad. Tapi subhanallah, dia sempat dipukul oleh kepalanya oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl ini istrinya Abbas. Ya, karena sempat Abu Lahab memukul budaknya Ummu Fadl. Ummu Fadl marah, dipukul kepalanya, kemudian luka, dan dia meninggal karena itu. Setelah perang Badar langsung. Itu waktu meninggal, badannya membengkak, membusuk, sampai anaknya pun tidak ada yang berani kuburkan dia. Cuma dilempar pakai batu dari jarak jauh. Habis semua ceritanya. Padahal Abu Lahab itu terkenal sekali orang yang sangat tampan di Mekah. Ya. Sampai seorang sahabat mengatakan, saya pernah digebukin oleh Quraisy. Lalu saya melihat tidak sengaja seseorang yang sangat tampan dan berwibawa. Paras wajahnya menarik, kulitnya putih, badannya bersih, bajunya wangi, rapi. Setelah saya panggil dia, wahai tuan, tolong saya. Ternyata dia adalah Abu Lahab. Dia makin menyiksaku, gitu kan? Jadi hilang semua ketampanan mereka dan segala macam lah. Mungkin di masa kita berapa banyak artis, tokoh-tokoh yang mungkin ya kita bicara ini ahli maksiat dan kekufuran. Mereka tinggal dikenang saja dan tidak ada sesuatu yang bisa mereka bawa dan semua akan dipertanggungjawabkan pada akhirat nanti. Sementara kita lihat sendiri dari satu sisi bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mulia, walaupun pada saat itu sempat Fir'aun berusaha menyiksa mereka, tapi akhirnya Allah selamatkan dan dikenang sampai sekarang dan juga sampai di akhirat nanti. Bagaimana Nabi Musa dan Harun alaihissalatu wassalam adalah manusia mulia dan dapat jaminan surga. Di dunia mereka berkuasa, di akhirat mereka diberikan kedudukan. Begitu juga kita tahu Bilal di Mekah dulu menjerit waktu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi mana jeritan Bilal sekarang? Sudah nggak ada. Orang sudah tidak terlalu kenang masalah jeritannya, tapi orang kenang justru dia jadi muadzin, dia menjadi mujahid, dia sempat jadi gubernur Irak di masanya Umar dan seterusnya, gitu kan? Mana juga jeritan Khabbab bin Arad, sahabat Nabi ini bolong belakangnya itu karena disiksa, diseret di batu panas, gitu kan. Tapi setelah masuk Islam, setelah selesai hijrah dan muslimin sudah berkuasa, beliau menjadi orang yang mulia, termasuk menjadi orang yang mulia. Dan sekian banyak tentunya, termasuk yang kemarin tadi kita baru pelajari tentang masalah Hamzah radhiyallahu anhu, bagaimana waktu beliau dimutilasi, tapi beliau sudah meninggal, beliau tidak rasa lagi sakitnya. Tapi mana kita dengar jeritannya Hamzah? Nggak ada, semua cuma sesaat saja. Dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya walaupun kecil, dan orang yang berbuat buruk akan mendapatkan hukumannya, ya. Nabi SAW memerintahkan kita dan mengajak kita semua agar segera menyadari, agar kita segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda, karena perjalanan sangat pendek menuju ke akhirat. Sebentar sekali kita hidup, dan sebagaimana Bapak Ibu tidur, kita biasakan tiap hari tidur tuh. Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi sebenarnya kita nanti kalau mati, Bapak Ibu sekalian, persis kalau kita tidur. Bagaimana kita tidur, kita berusaha ke ranjang, kita segera tidur karena ngantuk. Nah begitu kalau kita mati nanti. Kita tidur, ya tiba-tiba sudah nggak bangun. Atau kita bangun, kita tinggal lihat orang-orang sedang mengurus jenazah kita. Ya. Dan selesai, pada saat itu tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Tergantung amal soleh apa yang sudah kita buat, itu saja yang kita terima, dan dosa yang tidak sempat kita taubat itu akan dapat hukumannya. Maka sadarlah sebelum terlambat. Jadikan momentum Ramadan momentum justru segera kita menutupi kekurangan-kekurangan kita sempurnakan yang selama ini kurang, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bagi orang yang mau menangkap pesan ini, kata Nabi SAW, man khafa adlaj. Siapa yang takut nanti di akhirat tidak masuk surga, atau masuk neraka, atau amal solehnya kurang, atau dosanya belum dimaafkan, maka dia segera berjalan di malam hari. Waman adlaja balagal manzil. Dan siapa yang jalan di malam hari, buru-buru menyelamatkan dirinya di akhirat, maka pasti dia akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah balasannya sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah adalah surga. Kita dengan begini Bapak Ibu sekalian, keluarkan harta sedikit, kita pergi umrah, kita sholat, sama. Ya, semua ibadah juga kalau kita pulang ke Indonesia, kita jaga sholat kita, tutup aurat, perhatikan yang diperintahkan, jauh yang dilarang. Ini sebentar. Pada saat kita wafat Bapak Ibu sekalian, kita baru sadari berapa besar manfaatnya. Dan betul-betul kita sadar waktu itu kalau amal-amal yang kita kerjakan tidak ada bandingannya dengan surga yang akan Allah SWT balas. Bapak Ibu tahu kan ayat-ayat Al-Quran tentang surga selalu Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha. Benar gak? Nah, khalidina fiha artinya kekal selamanya. Ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas di surga sekali kita milikin abadi milik kita. Misal kita dapat
istana di surga Naim, surga Firdaus misalnya, ya. Maka kita akan mendapatkan kepemilikan itu abadi. Kalau di dunia kan sementara. Rumah, mobil, semua yang Bapak Ibu miliki ini atas nama Bapak Ibu cuma sampai kita meninggal. Meninggal jadi warisan dan diperjualbelikan, dimiliki oleh orang lain nanti. Tapi di surga sekali kita dapatin, kita akan kekal selamanya. Ini kenikmatan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya. Karena dalam riwayat lain dikatakan sekali masuk surga umurnya akan dibangkitkan 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Tidak ada lapar, tidak ada haus. Ahli surga akan makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Ini manfaatnya besar ya. Karena orang kalau lagi tidak lapar, maka dia akan menikmati makanannya. Orang kalau tidak haus, dia akan memilih minuman yang terenak yang dia bisa nikmati supaya ya bisa sesuai dengan keinginan dia karena dia lagi tidak haus gitu ya. Tidak lagi tidur, tidak ada ngantuk, tidak ada sakit, nggak ada lagi penyakit. Kata Nabi SAW, tidak ada meludah, tidak ada beringus ya. Dan tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Nggak ada lagi WC di sana ya. Lalu kata Nabi SAW, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, itu akan dikeluarkan dalam bentuk keringat, yang keringat itu lebih wangi dari kasturi. Dalam hadis yang lain, orang yang meninggal bayi, atau meninggal sudah sangat tua, misalnya umur 100 tahun, 120 tahun, akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak kecil meninggal, selama sudah lewat dari 4 bulan di rahim ibu, maka berarti sudah ada ruhnya, itu akan kita ketemu 33 tahun. Nenek kakek kita yang meninggal 120 tahun akan ketemu 33 tahun. Tidak akan lebih, tidak akan bertambah sehari. Ini memang kehidupan yang abadi di surga. Abadi selamanya. Fasilitasnya dan keadaan kita juga abadi. Masa mudanya tidak akan habis. Dan kata Nabi SAW, ahli surga akan masuk surga dengan keperawakan ayah mereka Adam 60 siku ke langit. 27,5 meter. Ya. Dan tidak akan berkurang lagi. Ya, seperti itulah kurang lebih ahli surga, ahli neraka. Tapi kita kembali, dan kata Nabi SAW, dan keperawakan mereka, dan paras mereka seperti Yusuf, dan hati mereka seperti Ayub. Semuanya kenikmatan abadi. Itu akan didapatkan hanya dengan patuh saja. Tinggal tunggu sampai ajal kita datang, gitu kan? Dan betapa ruginya orang-orang yang justru terus dengan pelanggarannya, sehingga pada saat datang kematian baru menyesal. Ya. Baru menyesal, tapi penyesalan tidak ada manfaat lagi buat dia. Oleh karena itu sebelum datang waktu penyesalan, jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Coba renungi ayat-ayat ini ya. Supaya kita sadar bagaimana Allah mengingatkan kita jangan nanti menyesal di akhir hidup kita. Dimulai dari surah Al-Fajr. Surah nomor 89 ayat 24. Kalau mau buka aplikasi Al-Quran bisa ya. Saya akan coba sebutkan beberapa ayat ke depan ini. Tolong dilihat supaya baca terjemahnya juga ya. Surah Al-Fajr. Surah nomor 89 ayat 24. Surah ini atau ayat ini berbunyi Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dia akan mengatakan, siapa dia ini? Semua orang yang meninggal dalam kondisi memang melalaikan kewajiban dia, melalaikan tujuan dia diciptakan ibadah. Alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal saleh untuk semasa hidupku. Ini termasuk orang-orang beriman yang malas ibadah. Sama, dia akan mengatakan ini. Coba dulu ya saya umroh itu, coba dulu saya sedekah ya, coba dulu saya hafal Quran dan baca Quran ya, coba dulu saya bakti dengan orang tua saya ya, coba dulu saya baik dengan ini dan itu, misal gitu ya. Semua itu Bapak Ibu sekalian akan terjadi penyesalan di hari kiamat. Ini Allah sudah kekalkan dan semoga Allah selamatkan kita tidak termasuk orang yang menyebutkan ini. Karena ini penyesalan sudah dikasih bocorannya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah bilang sekali lagi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan, alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk semasa hidupku. Yang kedua, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66. Surah nomor 33 ayat 66. Tolong dibuka aplikasi Al-Quran, dilihat terjemahannya ya. Biar Bapak Ibu lihat, ini memang Allah yang berfirman. Saya cuma menyampaikan gitu ya. Sekali lagi Al-Ahzab ayat 66, surah nomor 33. Allah berfirman tentang penghuni neraka. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulun yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, dipanggang di api neraka karena dosa-dosanya, naudzubillah. Maka mereka berkata, alangkah baiknya ya jika dahulu kami taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Tapi sudah nggak ada gunanya. Ya, ini menandakan nanti di neraka orang akan bicara dan tidak akan mati, dan dia akan menyesal di saat itu. Tapi tidak ada lagi gunanya penyesalannya ya. Dan ini neraka Bapak Ibu sekalian jangan dibayangkan api biasa ya.
Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, lahir di istana raja, hidup di kerajaan, semua terpenuhi, dan meninggal juga sebagai raja misalnya, tapi kafir. Meninggal. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, dimasukkan lalu dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, pernah nggak kamu rasa nikmat selama ini? Kata Nabi SAW, orang itu akan berkata, demi Allah saya tidak pernah rasakan kenikmatan. Hilang semua kenikmatan dunianya, 70-80 tahun hanya dengan satu celupan di neraka. Maka bagaimana orang yang jadi penghuninya dan khalidina fiha, kekal selamanya. Itu kan bahaya sekali. Dan akan datangkan hari kiamat, orang yang paling menderita di dunia, tapi dari ahli surga. Miskin, lahir miskin, meninggal miskin, tapi taat, azan, sholat, puasa, dia kerjakan ibadah. Ya. Datangkan hari kiamat, lalu dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Begitu dikeluarkan ditanya, kau pernah menderita nggak selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Semua yang pernah dia lewatin, lapar, susah hidup, susah dapat baju, atau apalah semuanya, itu jadi kecil, hilang semua dengan satu celupan di surga. Bagaimana orang kalau jadi penghuninya, apalagi khalidina fiha, kekal selamanya. Ada sebuah pesan penting tadi saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian, tentang masalah makna daripada khalidina fiha, kekal selamanya di surga ya. Tadi makna pertama sudah saya sampaikan, yaitu kita akan memiliki apa yang Allah kasih di surga abadi. Sekali Bapak Ibu punya istana itu selamanya sampai kita tidak ada batasnya, khalidina fiha.